Screen. Sampun ketinggal Bapak Ibu materi ini nggih. Pripun pun ketinggal nggih. Ora mulai nggih. Nggih. Nggih, Pak Mukrim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu yang tergabung dalam MCMP P3 SMA Kabupaten Lamongan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, malam ini Bapak Ibu bisa bergabung dalam pembahasan seri asesmen kompetensi minimum AKM. Bapak Ibu, dalam pembahasan ini tentunya saya akan menjelaskan yang pertama, ini adalah cara masuk AKM. Nah, ini ya. Jadi ini masuk AKM pertama kali dengan cara mengetik di URL guru belajar Kemendikbud, kemudian setelah Bapak Ibu mengetik guru belajar.kemendikbud.go.id, maka Bapak Ibu silakan klik masuk. Setelah itu Bapak Ibu akan pandangan tangan terus ini memasukkan surat elektronik atau dengan cara memasukkan nomor UKG dan passwordnya, kemudian klik masuk. Bapak Ibu kebetulan mohon maaf, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih 4 jenis ini. Kebetulan yang masa pandemi ini sudah selesai, pendidikan inklusif ini khusus untuk Bapak Ibu yang SLB, pendidikan keterampilan hidup, insya Allah ini Maret, dan AKM, klik selengkapnya. Nah, kebetulan saya sudah menyelesaikan AKM angkatan pertama, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan angkatan kedua nanti bisa pembahasan. Terus setelah itu Bapak Ibu ada tampilan seperti ini sudah 100%, ini ada pembahasan, ini ya. Nah, ini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya asesmen nasional. Ini latar belakangnya adalah kecakapan hidup abad 21 Bapak Ibu, yang mana kecakapan hidup abad 21 ini kecakapan belajar dan berinovasi. Kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi,
kecakapan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi ini kalau kecakapan abad 21 ini sudah mengarah bagaimana siswa itu tidak hanya belajar materi, tapi belajar dalam usaha mereka itu berkompeten. Berkompeten itu mereka harus punya literasi dan numerasi sehingga apa yang didapat dalam proses pembelajaran ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian bagaimana membentuk karakter? Nah, ini kalau kita berbicara abad 21 yang seperti ini Bapak Ibu, Kemendikbud telah meluncurkan profil pelajar Pancasila. Kalau kemarin kita mengenal ada PPK, religius, mandiri, integritas, dan seterusnya itu. Sekarang ini ada profil pelajar Pancasila. Ini lebih lengkap Bapak Ibu, karena dalam profil pelajar Pancasila ini yang insya Allah tahun 2021 nanti tahun ajaran baru diterapkan, ini ada 6 item, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berbineka global. Ini profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara asesmen abad 21 dengan profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu, kompetensi siswa ini didapatkan dari dua hal. Jadi dari kecakapan abad hidup 21 tadi dan dari profil pelajar Pancasila. Ini adalah proses yang nanti harus kita lakukan pada pelajar kita. Kemudian nanti untuk mengukurnya ini diukur dengan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu mengukur 3 hal, yaitu AKM, asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini adalah latar belakang AKM Bapak Ibu ya. Jadi ini. Kemudian, apa sih manfaat AKM? Manfaat asesmen nasional, yaitu potret kualitas pembelajaran. Jadi selama ini kita kan kadang-kadang untuk potret pembelajaran kita itu kurang terukur karena selama ini ujian nasional itu yang diutamakan adalah penguasaan materi. Tapi kalau AKM ini penguasaan kompetensi. Umpan balik, jadi nanti kalau sudah ada asesmen itu akan dilihat siswa itu kemampuan sampai di mana. Kemudian nanti dipakai umpan balik dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian dasar untuk menyusun program peningkatan. Jadi ada ini Bapak Ibu ya, di sekolah itu kan ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Kemudian ada asesmen sekarang. Jadi dengan asesmen ini nanti akan dijadikan tolak ukur bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Tentunya kita berharap juga pembelajaran kali ini itu bisa Bapak Ibu ya normal lagi sehingga kita bisa berinovasi. Kemudian apa sih perbedaan asesmen dengan ujian nasional? Tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham. Jadi tujuannya ini kalau ujian nasional ini adalah mengevaluasi secara individu. Tapi yang dievaluasi dalam asesmen nasional itu sekolahnya Bapak Ibu. Kemudian sasarannya kalau di ujian nasional itu SMP, SMA, SMK, tapi kalau di asesmen sampai SD. Kalau di ujian nasional yang diberikan asesmen itu adalah anak kelas 5, 8, 11. Beda dengan ujian nasional yang kelas akhir kalau di SMA kelas 12. Semua siswa mengikuti UN, tapi kalau di asesmen enggak. Asesmen itu hanya siswa yang terpilih secara acak. Kalau SMA ada 36 benar ya. Tapi kalau SD sama SMP 30. Nah, bentuk soalnya kalau UN kan pilihan ganda sama uraian singkat di matematika, tapi di sini enggak.
selain pilihan dan singkat, ada menjodohkan dan ada uraian. Kemudian penguasaan terhadap mata pelajaran. Kalau ini beda, ada kompetensi literasi, numerasi, ada karakter di pendidikan. Kemudian Bapak Ibu ini mohon maaf ini ya, nah ini sasaran penilaian. Ini sasaran terus ya. Nah, ini metode penilaian ini menggunakan komputer based dan paper based, tapi kalau ini komputer multi stack adaptive testing. Nah, ini ya metode penilaiannya. Nah, ini nanti ahli-ahli IT ini ya, yang jelas yang mana di sini tidak ada paper ya, tidak ada paper. Kalau ini masih ada paper untuk ujian nasional. Kemudian Bapak Ibu kriteria peserta AN, yaitu seluruh satuan pendidikan. Jadi mulai SD, SMP, SMA, SMK, tidak semua murid karena akan diambil acak 36 siswa untuk SMA, sampel secara acak Bapak Ibu ya. Ini kelas 8, 5, 8, 11, mengerjakan literasi, membaca, numerasi, karakter, dan sumber lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini kompetensi AKM literasi membaca, ada konten, ada proses, ada konteks. Dalam kontennya ada teks informasi, teks fiksi. Kalau proses kognitif itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, elaborasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya itu personal, sosial, budaya, saintifik. Ini yang literasi, ini yang numerasi, ada konten, proses kognitif, konteks, yang mana ini lebih ditekankan kepada mata pelajaran matematika, fisika, gitu ya, ekonomi, akuntansi itu ya. Ini untuk kontennya ini bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Ini proses kognitif, pemahaman, penerapan, penalaran, konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti kalau sudah ada AKM, ini siswa misalkan literasi itu ada 4 kelompok. Ada yang perlu intervensi khusus, ada yang dasar, ada yang cakap, dan ada yang mahir. Ini hasilnya sehingga nanti bisa dipakai tolak ukur. Sama juga dengan numerasi Bapak Ibu ya. Ini ada yang intervensi khusus, ada yang dasar, cakap, mahir. Tapi di dalam AKM ini harapan ya, itu anak-anak itu minimal cakap. Kemudian kalau bisa ya mahir harapan. Tapi AKM ini kan sesuatu yang baru, biasanya baru ini perlu adanya pemahaman bersama. Bapak Ibu, inilah perbedaan pembelajaran pada saat sekarang ini. Kalau mohon maaf, kita kan pembelajaran berbasis konten. Tapi yang diharapkan dalam AKN itu pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi selama ini kita akan menyelesaikan materi. Kalau materi tidak selesai, nanti ulangannya bagaimana. Tapi ini bukan berpusat pada kebutuhan. Kemudian belajar untuk cakupan materi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Jadi konsepnya itu kita berikan sehingga nanti anak-anak sudah tahu konsep, kemudian ini terampil. Kemudian menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Nah, ini ada konsep. Pembelajaran kurang tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, tapi terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Jadi ini nanti kita saudara Bapak Ibu ya, dari yang kalau selama ini kan TIK, kalau TIK insya Allah gitu ya, nyata gitu ya, karena TIK kan berhubungan dengan alat-alat dan berhubungan dengan kerja nyata gitu ya. Cuma untuk mata-mata pelajaran yang aplikasinya kurang nyata, ini ada tuntutan. Kemudian orientasinya ini pada nilai, tapi kalau ini Bapak Ibu orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, ini penting ya. Jadi bagaimana proses untuk kita mengajar anak itu ngerti, setelah itu anak itu mampu
untuk menguasai konsep sehingga anak-anak itu bisa melakukan berkompeten maksud saya. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, ini segitiga belajar. Nah, segitiga belajar ini, mohon maaf, ini ada Pak Iwan yang kurikulum, Bu Anin ya. Ini di sekolah, ini ada 3 yang penting. Jadi sebelum asesmen, kurikulum dulu ya, terus pembelajaran sama asesmen ini tidak bisa dipisahkan. 3 pilar ini adalah saling terkait. Karena apa Bapak Ibu? Karena 3 ini kalau tidak terkait, tidak akan bisa meningkatkan kompetensi siswa. Makanya di sini dibutuhkan kompetensi kepemimpinan sekolah, kompetensi kepemimpinan kepala sekolah, bagaimana sekolah-sekolah ini ngerti AKM, dan apa yang dibutuhkan AKM, dan apa untuk apa AKM, terus sasarannya apa, terus timbal baliknya bagaimana. Terus di sini ada kompetensi guru, makanya untuk saat ini yang dikatakan Mas Menteri ini bukan tambah nanti kita tidak belajar, harus belajar karena anak ini harus betul-betul menguasai konsep untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian pengalaman belajar murid. Nah, ini yang menentukan adalah pengalaman belajar murid Bapak Ibu ya. Sehingga dengan pengalaman belajar murid ini, maka siswa itu menjawab soal itu ya karena dia tahu dan tidak hafal, tapi betul-betul berpengalaman seperti itu ya. Itu yang dibutuhkan. Makanya di sini butuh kerja nyata dari kita bagaimana siswa itu bisa eh, bisa apa? Bisa melakukan pembelajaran guru bisa melakukan pembelajaran untuk berimbas pada siswa. Ini Bapak Ibu tentang pembahasan UKM. Saya tidak menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dalam AKM mulai dari pre-test sampai post-test, tapi saya hanya menerangkan bagaimana AKM itu sehingga kita nanti tahu konsep AKM dan kita nanti ya insya Allah sudah siap sebagai guru TIK, leadernya kecakapan abad 21 yang salah satunya adalah ini Bapak Ibu ya, kita nanti posisinya di sini, posisinya di sini ya. Nah, posisinya di sini ya. Kecakapan penggunaan teknologi informasi ini adalah tugas kita, sehingga tugas kita nanti di sini menjembatani ini. Makanya TIK ini adalah guru-guru luar biasa, guru-guru yang merupakan pioner kecakapan hidup abad 21, karena disinilah siswa diharapkan cakap menggunakan teknologi informasi seperti itu. Demikian Bapak Ibu tentang AKM yang saya sampaikan begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dari AKM ini, yang mana tentunya Bapak Ibu kemarin sudah banyak yang ikut AKM dan nanti ditunggu untuk pemimbasannya seperti itu untuk AKM-nya, sehingga semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita bergabung dalam forum seperti ini, maka semakin kurang ilmu kita. Ini yang kita harapkan. Jadi di sini saya istilahnya itu ya mengingatkan Bapak Ibu kembali ya tentang AKM yang sudah Bapak Ibu lakukan seperti itu. Baik Bapak Ibu, waktunya masih ada 4-30 menit gitu ya. Mungkin dari apa yang saya jelaskan, ada masukan Bapak Ibu untuk perbaikan pengimbasan selanjutnya. Monggo Bapak Ibu. Mungkin Pak Iwan, Buanin, ya, yang kurikulum ini ya. Pak Gito, pemikir untuk karya ilmiah ini ya. Pak Uda, khasiat-khasiatnya ini. Monggo, saya tanya Pak Mukarim. Iya, iya.
Saya tanya nggih, Nggih, monggo Pak Gito. yang untuk pemilihan siswa itu loh, itu kan katanya satu sekolah hanya 30, nggih? 36, Pak. Iya. Nah, hanya 30. Padahal kan katanya tujuannya kan untuk mengevaluasi sekolah ya. Terus pemilihannya itu dikasih tahu atau enggak? Dari Kemendikbud itu anak-anak itu pilih secara random acak atau memang rekomendasi dari sekolah? Iya. Untuk AKM ini sepertinya random, Pak. Jadi sampel dari data siswa, kemudian setelah disampel itu kan diberikan sekolah, siswa-siswa yang harus dipersiapkan untuk AKM. Yang insya Allah nanti bulan Maret gitu ya. Tapi ternyata diundur itu ya. Ya itu seperti itu. Jadi sampel random sampling itu ya, jadi tidak semuanya, karena tujuan AKM ini bukan untuk mencari nilai, tapi pemetaan mutu sekolah Pak Gito. Jadi pemetaan mutu sekolah dengan adanya literasi, numerasi, survei karakter dan survei lingkungan, maka di situ apa sih mutu sekolah itu apakah benar? Seperti penjamin mutu pendidikan di PMP ya, dengan hasil ini. Makanya ini adalah pemetaan bagaimana untuk meningkatkan mutu sekolah tujuan AKM ini seperti itu. Jadi random sampling Pak Gito ya, dari sistem yang menentukan itu. Terus gini, nanti ada pengawas dari pihak luar sekolah Ya. atau pengawasnya cukup dari sekolah itu? Oke. Jadi bisa jadi seperti ini. Ya. Kalau yang saya pikirkan, iya. walaupun diacak karena sekolah tidak pengen bahwa sekolahnya itu dianggap sekolah yang kelas bawah, tetap dipilih anak-anaknya ya ini yang mengerjakan walaupun tidak namanya itu kan seperti itu. Gitu, iya, betul. Ini kan pertanyaan seorang peneliti ya. Jadi memang nanti yang mengawasi itu bukan pengawas sekolah atau pengawas silang Pak, tapi dari perguruan tinggi yang ditunjuk. Jadi ada perguruan tinggi yang ditunjuk untuk mengawasi dari AKM itu, sehingga kalau perguruan tinggi ya mohon maaf untuk kredibilitasnya itu lebih dari kita seperti itu ya, karena yang mereka memang betul-betul menjalankan tugas itu sesuai dengan yang ditugaskan. Itu demikian. Jadi, dari pihak perguruan tinggi yang ditunjuk untuk mengawasi AKM di sekolah itu seperti itu. Tapi kalau jadi sama dengan pas simulasi kemarin ya? Iya, sama dengan simulasi yang kemarin. Simulasi kemarin itu kan dari kampus. Dari kampus. Iya. Benar. Iya Pak Iwan ya, dari kampus ya Pak Iwan ini ya. Iya Pak, dari kampus kemarin seperti itu. Iya Pak Iwan. Iya Pak Gito, leres kangatan dari kampus. Saya sebelum mikiran kemarin Muhammadiyah Lamongan. Iya, Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin saya mau ikut.